Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyanjung dan memujinya karena limpahan nikmat, karunia dan kebaikan-kebaikannya yang selalu turun kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kita, mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita, memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab untuk kelangsungan hidup, kemudian menganugerahkan hidayah untuk mengenal petunjuknya, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia jugalah yang menyempurnakan sebab-sebab untuk kita semakin meraih kedudukan yang mulia, keutamaan yang sempurna di sisinya. Bahkan dia jugalah yang menjadikan sorga sebagai balasan yang sempurna bagi hamba-hamba yang taat kepadanya. Dan semua itu dijadikannya mudah bagi orang-orang yang beriman dengan taufiknya, dengan kemudahan darinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba yang ketika ditimpa kelalaian, kesalahan, sehingga sedikit meleset dari jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dia, berikan peringatan padanya, kemudian Allah berikan taufik untuk dia bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menerima tobatnya, bahkan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Semua itu adalah bukti akan luasnya karunia Allah dan keharusan kita untuk bersyukur, selalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Falhamdulillahi awalan wa akhiran, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga, yang merupakan sebab untuk memudahkan kita meraih kebaikan-kebaikan yang sempurna dalam agamanya, meraih sebab-sebab keindahan dalam petunjuknya, adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab suci Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, agar manusia bisa merenungkan kandungannya. Wah mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang tidak terputus-putus, penuh dengan kemuliaan, agar mereka manusia merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Allah menurunkan Al-Quran yang isinya adalah semua petunjuk kebaikan, obat penyakit hati, sebab untuk menyempurnakan iman, dan semua kebaikan-kebaikan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk berzikir, yang zikir juga merupakan petunjuknya untuk meraih sebab-sebab kebaikan besar di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan doa, yang doa ini juga merupakan sebab, bahkan kunci untuk meraih semua keutamaan, kunci untuk meraih semua kebaikan. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana agungnya nikmat Allah, besarnya karunia-Nya kepada kita. Karena ternyata ibadah-ibadah yang saya yakin sudah sering kita lakukan ini, membaca Al-Quran, berzikir, baik itu zikir setelah sholat wajib, ataupun berzikir pagi dan sore, berzikir sebelum tidur, bangun tidur, dan zikir-zikir lain yang disyariatkan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal-amal yang tidak asing bagi kita, kegiatan-kegiatan yang mudah kita lakukan, tapi ketahuilah, sesungguhnya pahala dan keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kemuliaannya sebagai sebab untuk menyempurnakan iman kita, menjadi sebab untuk memudahkan kita meraih kemanisan iman, keindahan iman, kesempurnaan iman, adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung, yang hendaknya ini menjadikan kita berlomba-lomba untuk semangat mengerjakannya, dan tidak lupa berusaha untuk memperbaiki kualitas, memperbaiki nilai dari amal-amal ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan dan keutamaan amal-amal yang saya sebutkan tadi, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, akan semakin terasa indah jika kita berusaha menghiasinya dengan indahnya iman. Inilah sebab yang menjadikan semua amal-amal perbuatan kita indah, lahir dan batin kita indah. Inilah yang menjadi sebab ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman adalah keindahan sejati yang menghiasi hati manusia. Keindahan sejati
yang paling didambakan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, memohon keindahan yang sejati ini. Beliau berkata, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami, hiasilah hati kami dengan hiasan iman, dengan indahnya perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan menyebarkan petunjuk kepada orang lain. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta anugerah iman dengan bahasa yang sangat indah. Pantas untuk diminta, pantas untuk menjadi sebab hati itu merasa gembira ketika mendapatkannya. Karena iman disebut sebagai sesuatu yang indah, perhiasan yang sangat indah. Inilah maknanya dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keimanan yang sempurna yang ada pada generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian wahai para sahabat cinta kepada keimanan, mencintai keimanan karena iman itu indah. Iman itu perhiasan yang sangat indah. Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu sebagai perhiasan yang terindah dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Coba kita perhatikan keindahan sejati yang didambakan oleh manusia, keindahan yang merupakan sebab baiknya lahir dan batin manusia, dan menjadi sebab bernilai tingginya amal-amal yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebabnya yang saya katakan tadi, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, bisa memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat besar, kalau kita jadikan semua itu dihiasi dengan indahnya iman, indahnya perenungan terhadap kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang ringan, yang mungkin mudah kita lakukan, bisa menjadi ibadah yang sangat besar dan agung nilainya ketika ibadah tersebut kita hiasi dengan keindahan yang merupakan perhiasan terindah dalam hati manusia, yaitu iman. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ini ibadah yang mungkin sering kita kerjakan, rutin kita lakukan. Tapi sayangnya, kebanyakan kita melakukannya hanya sekedar dengan mencukupkan diri dengan ucapan lisan, membaca atau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikannya, memujinya, membesarkannya, hanya sekedar di lisan. Perenungan hati terhadapnya yang merupakan
sebab yang menjadikan sempurnanya nilai zikir kurang untuk kita perhatikan, kurang untuk kita praktekkan. Padahal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an keutamaannya sangat tinggi dan besar. Sangat tinggi dan besar. Bahkan keutamaannya menjadikan semua ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan dalam Islam tujuannya adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah. Tujuan daripada salat, tujuan terbesar daripada salat adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh berzikir kepada Allah lebih besar lagi. Sebagian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Mereka menjawab dengan ayat ini, wala dzikrullahi akbar, sungguh berzikir kepada Allah lebih besar dan lebih utama. Tentu maksudnya berzikir yang bagaimana? Berzikir dengan lisan, mengucapkan pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, membesarkan namanya, mengagungkan kebesarannya, disertai dengan, dihiasi dengan keindahan iman. Perenungan tentang kebesaran Allah dalam jiwa kita, perenungan tentang sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam hati kita. Ini makna zikir tersebut. Makanya di antara keutamaan berzikir kepada Allah yang sangat besar adalah yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku selalu bersama hambaku. Aku selalu bersama hambaku ketika dia berzikir kepadaku. Dan ketika lisannya, lidahnya, mulutnya melafadzkan kebesaran namaku, tergerak untuk melafadzkan kebesaran namaku, pujian-pujian bagiku. Hadis yang sahih yang menyebutkan salah satu keutamaan besar daripada berzikir, yaitu mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus. Kebersamaan yang khusus artinya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai hamba ini dan membimbingnya dalam semua perbuatannya, semua yang dilakukan anggota badannya, meluruskannya dalam semua yang ada pada hamba tersebut, lahir dan batinnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan keutamaan besar ini, beliau berkata, anna dzakira ma'a madhkurihi qaribun min madhkurihi wa madhkuruhu ma'ahu.
Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dekat dengan zat yang disebutnya, dan zat yang disebutnya selalu bersamanya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa makna kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus. Allah bersama semua makhluknya dengan kebersamaan yang umum, artinya Allah mengawasi mereka, melihat perbuatan mereka, mengetahui apa yang mereka tampakkan dan sembunyikan, mendengar dan semuanya, maha mendengar, dan semua sifat-sifat yang merupakan makna kesempurnaan dalam rububiyahnya. Tetapi kebersamaan yang Allah sebutkan bagi orang yang berzikir dalam hadis kursi ini adalah kebersamaan yang khusus, yang mengandung arti lebih dari sekedar pengawasan, tapi di situ ada taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan, pertolongan, dukungan untuk selalu melakukan hal-hal yang menyempurnakan imannya, bimbingan dalam setiap langkahnya, semua perbuatan lahir dan batinnya. Kalau kita ingin mengetahui, jamaah sekalian rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin mengetahui gambaran makna dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, adalah seperti yang disebutkan dalam hadis kursi yang sahih, hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Bukhari, yaitu firman-Nya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adza bi la u'idhannahu. Kalau aku telah mencintai hambaku, maka aku selalu bersamanya, kata Allah. Ketika bersamanya dalam pendengarannya, yakni selalu membimbing, meluruskan pendengarannya, menjaga supaya ketika dia mendengar sesuatu tidak merusak imannya, mengarahkannya untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Aku selalu membimbingnya dalam penglihatannya, dalam perbuatan tangannya, dalam langkah kakinya. Kalau dia memohon kepadaku, sungguh aku akan kabulkan permohonannya. Dan kalau dia memohon, meminta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan melindunginya. Coba lihat, berzikir yang mungkin kita anggap amalan yang sepele atau ringan dilakukan, ternyata faedahnya sampai sebesar ini. Zikir bagaimana yang dimaksud? Adalah zikir yang diucapkan dengan lisan, disertai dengan perenungan kebesaran Allah dalam batin. Zikir yang dihiasi dengan indahnya iman dalam hati. Coba kita lihat. Ketika disebutkan makna kebersamaan Allah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, bukankah ini merupakan puncak dari keutamaan yang didapatkan oleh seorang hamba? Ketika kita mendengar yang tentu kita tidak bisa mencegah, ada pendengaran berita atau apa saja yang kita dengarkan, ada yang terkadang menjadikan kita ragu, mempengaruhi iman kita, merusak agama kita. Siapa yang bisa mencegah kita dari semua itu? Karena tidak mungkin kita berjalan ke sana kemari sambil menutup kuping atau telinga kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya yang berzikir kepadanya dengan benar untuk dibimbing dalam pendengarannya, dihindarkan dari hal-hal yang merusak imannya, dan dimudahkan untuk mendengar hal-hal yang mendukung dan menyempurnakan kebaikan pada dirinya. Demikian pula dalam penglihatannya, perbuatan anggota badannya yang lain, yang dilakukan oleh tangannya, langkah kaki yang dilangkahkannya. Kalau sudah begini keadaannya,
Apa kira-kira yang akan terjadi pada hamba yang seperti ini? Dia akan dibimbing dalam semua kebaikan, dimudahkan dalam semua keutamaan, dimuliakan dengan semua kemuliaan, dan dijaga dari segala keburukan, segala hal-hal yang merusak keimanannya, merusak keutamaan dirinya. Satu amalan berzikir, ternyata kalau kita perbaiki, kualitasnya, keutamaannya demikian besar. Loh, bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan demikian besar? Bagaimana kita menghiasinya dengan indahnya iman agar mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya tidak sulit. Apa yang kita ucapkan dalam zikir kita tidak lain adalah zikir-zikir yang disyariatkan. Misalnya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bagaimana caranya kita merenungkan zikir-zikir ini? Tidak sulit. Karena sebagai orang yang beriman telah kita pelajari sebab-sebab yang menjadikan kita mensucikan Allah. Yaitu apa? Waktu kita ucapkan subhanallah, kita hadirkan dalam diri kita Allah maha suci. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan, disucikan dari semua sifat-sifat yang menunjukkan celaan dan kekurangan. Karena sifatnya semua sempurna, bahkan maha sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sama sekali pada sifat-sifatnya dari semua segi, dari semua kemungkinan, dari semua sudut pandang. Ini yang kita hadirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala kekurangan. Karena Allah maha sempurna, maha besar. Waktu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita renungkan kenapa kita memuji Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pantas untuk dipuji. Pertama karena sempurnanya kebaikannya, rahmatnya dan nikmatnya kepada manusia. Kita ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada diri kita, lahir dan batin, apalagi nikmat agama, apalagi nikmat mengenal iman. Bahkan waktu kita berzikir kepada Allah dan merenungkan makna tersebut, itu semua adalah merupakan bentuk nikmat Allah. Karena kita bisa lakukan itu dengan taufiknya, dengan kemudahan darinya. Makanya memuji Allah dan bersyukur ini pun juga adalah nikmat yang mengharuskan kita memuji lagi, bersyukur lagi. Seperti ucapannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu 'alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba menunaikan syukur dari satu nikmat dari nikmat-nikmatnya kecuali dengan nikmat yang baru. Habis bersyukur datang lagi nikmat yang baru yang mengharuskan dia bersyukur lagi. Karena nikmatnya tidak pernah terputus, harusnya bersyukur dan memuji Allah tidak pernah terputus. Ini yang kita renungkan waktu kita memuji Allah. Kemudian kita memuji Allah, pertimbangannya yang kedua, karena dia sempurna kemahaindahannya, sempurna kemahaagungannya. Kita renungkan makna yang kita pahami dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna.
dengan ini pujian yang diucapkan oleh lisan kita akan bersesuaian dengan amalan atau perenungan dalam hati kita. Inilah cara menghiasi zikir dengan keindahan iman, dengan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Zikir yang seperti ini adalah zikir yang keutamaannya sangat besar, sangat agung dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba-hamba yang disebutkan dalam Al-Quran keutamaan mereka. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku wahai hamba-hambaku, maka aku pun akan mengingat kalian. Aku akan mengingatmu, kata Allah, menyebutmu, menolongmu di saat kamu membutuhkan pertolongan, senantiasa membimbingmu dalam segala kebaikan, dan makna-makna agung lainnya yang tentu sangat dibutuhkan oleh seorang hamba yang dirinya lemah dan penuh kekurangan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh berzikir kepada Allah yang ternyata tidak sulit untuk menyempurnakan keutamaannya, tentu bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang zikir yang seperti ini diucapkan bagi orang-orang yang telah mengenal kebesaran Allah, yang telah merasakan perhiasan iman dalam hatinya. Apakah dia mungkin akan bosan mengucapkannya? Tentu tidak. Kalau sesuatu kita ucapkan sekedar mengucapkan tanpa ada perenungan, ini tentu tidak akan bernilai, karena seperti orang yang bicara tanpa sadar. Apa namanya itu? Mengigau atau ngelindur dalam bahasa Jawa. Ini tidak ada nilainya. Tidak menjadikan orang tersebut mencintai dan merasakan nikmat ketika menyebut sesuatu tersebut. Tapi kalau hatinya mengenal kemahaindahan sifat-sifat, kemahasempurnaan sifat-sifat zat yang disebutnya, kemudian lisannya mengucapkannya, maka inilah yang akan menjadikan lisan orang tersebut tidak akan terhenti mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sabda Nabi SAW ketika menyebutkan tentang amalan yang paling utama. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu selalu basah mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mungkin seseorang itu akan terbiasa mengucapkan dengan lisannya zikir kepada Allah, selalu membasahi lisannya dengan memuji Allah, kalau dari hatinya tidak menggerakkan lisannya, tidak ada rasa cinta kepada zat yang disebutnya. Karena ma'ruf tabiat manusia, ya, sebagaimana ungkapan Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Jadi kalau kita tidak kenal Allah, tidak memahami kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka zikir yang kita ucapkan mungkin kita ucapkan, tapi hambar, tidak bersumber dari hati. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan selalu lisannya, lidahnya bergerak untuk memuji dan mengagungkan Allah? Tidak mungkin. Apalagi di saat-saat lalai, di saat-saat disibukkan pikirannya, dan ini banyak kita hadapi dalam keseharian kita. Kenapa? Di dalam Al-Quran dipuji orang yang ketika di saat-saat manusia sangat lalai mengurus sesuatu, mereka dipuji karena dia tidak lupa berzikir kepada Allah.
rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan untuk berzikir kepada Allah, tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli, untuk berzikir kepada Allah, menunaikan salat, membayar zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang waktu itu pandangan dan hati manusia berguncang. Kenapa dipuji? Ketika mayoritas manusia sibuk dengan perniagaannya, sibuk menghitung hartanya, untungnya, karena hati mereka terpatri di dalamnya keindahan iman, kecintaan kepada Allah, maka dalam kondisi seperti itu pun zikir yang selalu mereka ucapkan dan mereka tidak lalai. Makanya kalau dalam keadaan tenang atau dalam keadaan tidak ada kelalaian, orang bisa saja berzikir kepada Allah. Tapi coba di saat-saat manusia lalai, di saat-saat sedang ada ujian, disibukkan pikirannya dengan sesuatu. Kalau pengagungan kepada kebesaran Allah tidak terdapat dalam hatinya, tidak mungkin lisannya akan berzikir kepada Allah pada waktu itu. Coba lihat, misalnya salah satu zikir yang disyariatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra fil lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Barang siapa yang tergugah di malam hari, terbangun, kemudian dia membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketika dia mengucapkan zikir ini kemudian dia berdoa, maka doanya akan diterima. Kalau dia berwudu kemudian salat, maka salatnya akan diterima. Kenapa zikir pada waktu ini sangat besar keutamaannya? Bayangkan orang baru tidur, langsung bangunnya bukan karena bangun, tergugah. Mungkin dia kaget atau ada sesuatu yang menjadikan dia terbangun di malam hari. Langsung yang diingatnya Allah dan berzikir. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang kalau tidak hatinya dipenuhi dengan iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, yang bisa melakukan ini benar-benar orang yang hatinya didominasi dengan keindahan iman, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepadanya, karena dia mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah zikir yang dicintai oleh Allah. Inilah zikir yang memberikan faedah-faedah yang agung dan makna yang besar untuk memperbaiki keadaan seorang hamba lahir dan batinnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Coba kita lihat sekarang kepada amal berikutnya, yaitu doa. Berdoa kepada Allah. Ini juga amal yang mudah kita lakukan, setiap saat bisa kita kerjakan, ringan, tapi karena kita kurang menghayati maknanya, sehingga doa ini yang seharusnya merupakan sebab kebaikan besar bagi diri kita, nilainya menjadi lemah dan kurang karena kita kurang memaksimalkan manfaatnya. Coba antum perhatikan dalam Al-Quran, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, kebanyakan ayat ketika Allah memuji sifat-sifat hamba-hamba yang soleh, yang beriman, selalu Allah sertakan mereka itu selalu berdoa.
innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dalam surat Al-Anbiya, di dalam surat As-Sajdah ayat ke-16, tentang hamba-hamba yang saleh, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka rajin ibadah di malam hari. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Mereka rajin berdoa, tapi doanya bukan cuma ucapan lisan, hatinya dihadirkan perasaan takut kepada Allah dan perasaan berharap, menyandarkan harapannya kepada Zat yang maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu-waktu sahur sebelum fajar terbit mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, doa ternyata merupakan sifat kemuliaan. Ternyata merupakan ciri-ciri utama hamba-hamba Allah yang saleh. Bahkan merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kebaikan mereka, selalu memberikan taufik kepada mereka, membukakan semua pintu-pintu kebaikan bagi diri mereka. Sekarang pertanyaannya, kita pun banyak berdoa, kita pun banyak berzikir, tapi kenapa pintu-pintu kebaikan yang terbuka untuk diri kita tidak banyak? Pintu-pintu kebaikan, amal-amal soleh masih kita rasakan berat dan susah. Berarti ada yang tidak beres dalam doa kita, ada yang perlu dibenahi dalam permohonan-permohonan kita. Inilah yang saya katakan tadi, kita tidak menghiasi doa kita dengan indahnya iman. Sekarang kita lihat, orang-orang yang soleh yang saya sebutkan tadi ayat-ayat dalam Al-Quran, bahwa ciri-ciri termasuk di antara ciri utama mereka adalah rajin berdoa. Mereka bukanlah orang yang ibadahnya kurang. Mereka bukanlah orang yang malas sholat, malas berpuasa, malas bersedekah. Tidak. Mereka bukan cuma rajin berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mengerjakan ketaatan. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya, loh kalau sudah rajin kenapa harus, sudah rajin beribadah kenapa harus banyak berdoa lagi? Harusnya kalau sudah banyak beribadah tidak perlu lagi berdoa. Tentu ini pernyataan yang keliru. Semakin seorang itu rajin beribadah, semakin meningkat imannya, semakin sempurna kesolehannya, berdoanya kepada Allah semakin banyak, semakin rajin, dan semakin tinggi kualitasnya. Semakin bersungguh-sungguh. Kenapa? Semua orang yang soleh dan beriman menyadari, meyakini kebaikan yang mereka lakukan tidak akan bisa mereka lakukan kalau bukan dengan pertolongan Allah. Keburukan yang mereka tinggalkan, maksiat yang mereka jauhi, tidak akan bisa mereka tinggalkan atau jauhi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjauhkan mereka dari sebab-sebab perbuatan maksiat.
Makanya orang yang beriman itu takut kalau Allah berlepas diri dari mereka. Itulah sebabnya setiap saat mereka berdoa dalam keadaan takut dan berharap. Takut hidayah dicabut dari diri mereka, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan untuk mereka, memudahkan sebab-sebab, dihindarkan keburukan dari mereka, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya menghadirkan iman ketika berdoa. Kenapa kita hadirkan hal seperti ini? Karena dalam keimanan kita pelajari yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Zat yang di tangannya segala kebaikan adalah Allah. Yang menguasai hati kita, yang maha kuasa untuk memasukkan hidayah, menyempurnakan hidayah dalam hati kita, menjadikan kita istiqamah di atas kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dia juga yang maha kuasa untuk mencabut hidayah dari hati manusia, naudzubillahi min dzalik. Ini yang kita hadirkan, sifat-sifat kesempurnaan Allah ini, sehingga waktu kita berdoa benar-benar kita meminta sesuatu yang sangat kita butuhkan. Benar-benar kita merendahkan diri kita, mengakui kelemahan diri kita di hadapan Zat yang maha sempurna, maha perkasa, maha tinggi, maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau hati kita mengenal ini, dengan sendirinya hati kita akan condong kepadanya, mengarah kepadanya. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa dan Allah adalah As-Samad. As-Samad artinya yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan dirinya, menghadapkan hatinya kepada Allah dengan segala permintaan mereka, segala kebutuhan mereka, segala sebab-sebab kebaikan hidup mereka. Kenapa menghadapkan diri kepada Allah? Karena mereka meyakini semua kebutuhan mereka ada di tangannya. Karena mereka meyakini diri-diri mereka adalah lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketergantungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang miskin, penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Segala kebutuhanmu ada di tangannya, kelemahanmu hanya Dia yang bisa menutupinya, kekurangan-kekuranganmu hanya Dia yang bisa menyempurnakannya, segala kebutuhanmu hanya Dia yang bisa memenuhinya. Coba orang yang merenungkan hal ini, tidak mungkin dia berbuat syirik minta kepada makhluk. Kenapa? Makhluk sama seperti dirinya, lemah, penuh dengan kekurangan. Buat apa bersandar kepada yang lemah, yang penuh kekurangan seperti diri kita, sementara Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kuat dan maha perkasa, yang di tangannya lah segala kebaikan untuk kita. Dia yang maha dekat dan menyeru kita untuk memohon kepadanya. Makna ini kalau kita renungkan akan menjadikan doa-doa kita lebih tinggi dan bermakna. Makanya tidak heran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa itu kata sebagian dari para ulama adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Inna du'a huwa miftahu kulli khairin." Berdoa itu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu semua kebaikan. Sebelumnya, imam dari kalangan tabi'in Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syikhir membuat sebuah perenungan yang disampaikannya kepada kita. Beliau berkata,
ta'ammaltu khisalal khairi fa idzal khairu katsir, as-salatu was-siyamu was-shadaqatu wa ghairu dzalik. Coba kita perhatikan ya. Beliau berkata, aku pernah merenungkan sifat-sifat baik, amalan-amalan mulia, maka aku dapati kebaikan itu banyak. Ada sholat, ada puasa, bersedekah dan yang lainnya. Kemudian aku dapati kebaikan itu tidak aku miliki. Semua hidayah dan taufiknya ada di tangan Allah. Maka berarti cara untuk mendapatkannya adalah dengan banyak meminta kepada Allah. Fa'idzan ad-du'a'u huwa miftahul khair, kata beliau. Kalau begitu kesimpulannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah kunci untuk membuka segala kebaikan. Coba perhatikan, keutamaan yang agung ini menjadikan kita sadar ternyata doa itu yang mudah kita lakukan sebab kuat untuk meraih segala kebaikan. Saya pernah singgung di salah satu kajian, mengingatkan kesalahpahaman sebagian orang yang waktu kita sebutkan keutamaan berdoa seperti ini, lantas dia nyeletuk. Masa kita berdoa terus? Kita kan juga harus usaha, harus ikhtiar. Kita katakan miskin, orang ini tidak paham. Apa arti usaha? Apa arti ikhtiar? Sebesar-besar usaha, seutama-utama ikhtiar adalah berdoa. Sebab itu banyak, tapi termasuk seutama-utama sebab adalah berdoa. Jangan dikira usaha itu hanya melakukan perbuatan, tidak. Usaha yang paling utama adalah minta kepada yang di tangannya segala kebaikan, supaya kamu mendapatkan kebaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, inna du'a'a min aqwal asbabi lidaf'il makruh wa husulil matlub. Sesungguhnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk sebab yang terkuat untuk menolak segala keburukan dan untuk mendapatkan segala yang kita inginkan. Makanya doa ini sederhana, tapi kita butuh perenungan. Yang saya katakan tadi, butuh kita hiasi dengan indahnya iman. Coba antum bayangkan ya, sebagian dari para ulama menjelaskan doa itu keistimewaannya yang menjadikan dia demikian istimewa kedudukannya, ya sampai-sampai disebutkan dalam sebagian hadis yang hasan atau sahih, seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tidak ada satu amal pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Ini hadis hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayatnya Al-Hakim, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Afdalul ibadati huwa doa. Seutama-utama ibadah adalah doa. Kenapa doa sampai demikian tinggi kedudukannya? Diterangkan oleh sebagian dari para ulama, karena doa yang tentu disertai perenungan dalam hati, penghayatan dalam hati, itu memiliki 3 keistimewaan besar yang semuanya merupakan inti dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Apa itu 3 keistimewaan berdoa? Ini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Keistimewaan doa yang pertama, karena di dalam doa itu terdapat kesempurnaan ubudiyah, penghambaan diri, yaitu ketundukan kepada Allah, menunjukkan rasa butuh di hadapannya, dan selalu tergantung kepada rahmatnya.
sikap merendahkan seperti ini adalah wujud dari ubudiyah, kedudukan penghambaan diri yang sempurna. Semakin seorang hamba itu menyempurnakan ubudiyahnya, sikap merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kullama kana tahqiquhu lil ubudiyati, kullama kamula tahqiquhu lil ubudiyati irtafa'at rutbatuhu wa alat martabatuhu indallah. Semakin seorang hamba itu menyempurnakan ubudiyahnya, penghambaan dirinya, sikap merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka kedudukan dan kemuliaannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan yang pertama, karena dalam doa itu terdapat sikap merendahkan diri, menunjukkan rasa butuh dan bergantung kepada Allah. Yang kedua, di dalam doa terdapat sikap tunduk dan khusyuk. Doa itu peluangnya untuk khusyuk sangat besar. Peluangnya untuk tunduk dan khusyuk sangat besar. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita memohon hajat dan kebutuhan kita. Kalau kita ingat ini, kita akan khusyuk, benar-benar terfokus hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sementara ibadah yang semakin dekat dengan khusyuk, terpusatnya pikiran dan hati kepada Allah, tentu semakin utama dan semakin tinggi kedudukannya. Makanya kita dapati orang itu biasanya lebih mudah menangis ketika dia berdoa, memohon ampun apalagi misalnya, karena waktu itu dia ingat apa yang dimintanya, dia mengingat kekurangan-kekurangan dirinya, dosa-dosa yang dilakukannya. Ini faktor yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga, di dalam doa terdapat dua inti ibadah yang besar, inti ketaatan yang agung, yaitu apa? At-tawakkulu wal isti'anatu billah. Tawakal, berserah diri, bersandar hati yang sepenuhnya kepada Allah dalam mengharapkan kebaikan dan menolak keburukan. Dan yang kedua, al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah, yang ini merupakan inti dari ibadah dan ketaatan. Makanya surat Al-Fatihah yang merupakan inti dan surat paling mulia dalam Al-Quran, inti kandungannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dengan tiga keistimewaan ini berarti apa? Berdoa itu akan semakin indah kalau dihiasi dengan iman, dihiasi dengan tauhid, dihiasi dengan pengagungan, pengenalan terhadap kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, dengan sikap merendahkan diri, ketergantungan seorang hamba kepadanya, dan selalu berserah diri, bertawakal dan memohon pertolongan kepadanya. Ini yang menjadikan doa sangat istimewa, kedudukannya sangat agung, yang menjadikannya sebagai amal yang besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan amal ketaatan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, perhatikan keutamaan ini. Ternyata amal-amal yang kita lakukan, yang kita anggap sepele dan ringan ini
bisa memberikan nilai yang begitu berarti, keutamaan yang begitu tinggi. Kalau kita mau perbaiki sedikit saja, kita renungkan, kita ucapkan dengan lisan kita, kita hadirkan dalam diri kita, kita hiasi dengan indahnya iman yang ada dalam hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hatinya seorang yang lalai dan tidak merenungkan doa yang diucapkannya, tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah, inilah perenungan yang hendaknya kita lakukan. Inilah kemuliaan yang hendaknya kita perhatikan agar kita mendapatkan kemuliaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang terasa ringan dan mudah kita lakukan. Makanya ini merupakan contoh bahwa keindahan iman akan mempengaruhi dan menjadikan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi indah. Tentu waktu kita praktekkan dalam sholat, yang sholat juga sebagian besar isinya adalah bacaan Al-Quran, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti itu akan menjadikan ibadah-ibadah tersebut semakin besar kedudukannya, semakin tinggi kemuliaannya, dan semakin sempurna mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah ini menjadi sebab kita semakin termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan tersebut dan semakin mengusahakannya untuk kita perbaiki, agar sewaktu lisan kita mengucapkannya disertai dengan hati kita, disertai dengan kita usahakan untuk hiasi dengan indahnya iman yang ada dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah penjelasan tentang keutamaan zikir dan berdoa, atau sebab untuk menghiasinya, cara untuk menghiasinya dengan perhiasan iman, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua meraih keutamaan-keutamaan tersebut dan meraih semua kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya dengan taufik dan karunia-Nya. Untuk kajian pada sore hari ini saya cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya dalam kebaikan, menghindarkan kita dari segala keburukan-keburukan. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.